Halo, berjumpa lagi guys di channel saya DMGV89. Kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti oli matic dari Mazda 2. Saya menggunakan oli dari Spirax. Jadi di sini olinya saya beli di Bukalapak ya guys. Jadi oli yang digunakan di sini oli ATF. Untuk speknya bisa kita lihat di belakang. Di situ sudah standar JASOS untuk penggunaan matic yang Ellison C4, ada Ford Mercon, ada Mercon 5, kemudian ada Som ZF, banyak model jenis oli ATF yang bisa diaplikasikan ke mobil-mobil otomatis konvensional lainnya. Untuk kilometer mobil saya ini sudah 130-an ribu ya guys, jadi ini oli pergantian rutin aja, karena sebelumnya saya dapat mobil ini bekas, jadi historinya saya nggak tahu. Lebih baik kita ganti saja untuk oli maticnya. Oke, langsung aja. Untuk awalnya kita hidupkan mesin untuk mencapai suhu kinerja mesin ya guys. Begitu juga dengan untuk transmisinya. Oke, setelah mesin kita hidupkan, kita pastikan nanti setelah dia cukup panas dengan hilangnya indikator yang warna biru tersebut, maka nanti kita mainkan atau kita pindahkan shift lever di tuas transmisinya untuk transmisi bisa bekerja di body valve-nya. Oke, di sini dari video bisa dilihat tiap transmisi kita jeda setiap 2 atau 3 detik supaya kinerja atau ruang dari transmisi bekerja untuk olinya nanti ya guys. Jadi jangan sampai atau kita buka nanti olinya kondisi mesin masih dingin, begitu juga dengan transmisinya. Bisa dilihat aja guys cara pemindahan tiap-tiap tuas transmisinya. Ini bebas melakukannya, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Intinya temperatur kinerja mesin nanti setelah kita cek di dipstick bisa tercapai di atas 20 derajat Celcius. Oke, kemudian kita dongkrak bagian dari sisi penumpangnya. Ini hanya untuk mempermudah kita pada saat ngolong ya guys. Oke, untuk posisi dari baut drainnya itu ada di sisi penumpang di sebelah kiri. Untuk membuka bautnya di situ menggunakan kunci 19. Untuk menggunakan kunci shock ruang atau space-nya cukup kecil, jadi di sini saya menggunakan kunci Inggris atau bisa menggunakan kunci ring pas. Ukuran bautnya 19 mm. Oke, sebelum kita buka, pastikan wadah untuk menampung olinya sudah tersedia ya guys. Untuk kita lakukan nanti takaran berapa banyak oli yang keluar dari bak penampung oli maticnya. Biarkan untuk olinya habis begitu saja guys, nggak usah diburu-burukan pada saat bekerja. Pastikan dia betul-betul netes habis. Kalau misalnya pun ada semacam wheel choke untuk mobil, ataupun bisa menggunakan kunci buaya dongkrak buaya, atau biar mobil sedikit
menungki ke belakang, jadi oli yang tertampung di bak bisa keluar secara sempurna. Untuk pergantian filter di sini tidak saya lakukan pergantian. Posisi filternya bisa kita buka di bak penampungnya ini ya guys. Jadi di sana terdapat filter dari olinya. Untuk harga filternya cukup mahal ya guys, ada sekitar ratusan ribuan. Oke guys, ini untuk videonya saya percepat aja. Jadi nanti akan kita ukur kembali dengan menggunakan takarannya. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit tips selama masih proses drain. Untuk turas transmisinya kita pindahkan tiap shift. Di sini untuk membantu mengeluarkan oli-oli yang berada di setiap body valve-nya. Jadi mesin tidak perlu dihidupkan, di ignition on aja atau dikontakin saja hidup. Dan kita putar atau kita pindahkan shifternya tiap shift. Oke, dirasa setiap 2 kali cukup. Kita pastikan oli yang keluar dari bak transmisinya betul-betul habis. Oke, ini nanti tempat memasukkan olinya. Dipstick jangan lupa dibuka ya guys, supaya tidak terlalu vakum di dalamnya. Di situ terdapat ATF MV. Jadi oli ATF dengan kode Mercon 5. Atau ada juga ATF multi vehicle untuk kode dari penggunaan oli transmisi matic. Oke, setelah habis sempurna, tidak lupa bagian permukaan di bagian bautnya kita bersihkan. Dan untuk baut di sini saya beri sedikit seal tip supaya betul-betul ngesil dari bautnya dan menjaga kondisi dari derat. Oke, setelah baut nanti terkunci sempurna ya guys, di sini bisa kita ukur atau lihat lagi berapa sih oli yang keluar dari bak penampung transmisi oli maticnya. Oke, di sini untuk yang pertama 700 mili. Yang kedua di sini 700 mili. Yang ketiga sekitar 500-an lebih sedikit. Berarti 700 tambah 700 tambah 500 sekitar 1,9. Jadi kita ambil safety faktornya saja, kita masukkan nanti oli sekitar 2,3 literan. Oke, di sini bisa kita lihat kondisinya oli udah cukup hitam dan berbusa. Ini udah tidak bagus lagi ya guys. Oke, situ di dipstick ada batasan 65 derajat Celcius, harus batas maksimal. Dalam kondisi dingin dia harus di 20 derajat Celcius. Berarti kita patokannya di 65 derajat Celcius. Untuk olinya jangan sampai melebihi dari batas maksimalnya. Oke, di sini tinggal kita masukkan saja untuk olinya. Di sini ada sekitar 2 botol plus 300 ml sebagai safety factornya. Oli yang digunakan, saya di sini menggunakan oli Shell, mungkin bisa menggunakan oli yang lain. Kebetulan di tempat saya oli Mazda ada, cuman ya sama-sama tahu guys, oli Mazda cukup mahal. Jadi kita gunakan oli yang sesuai dengan spesifiknya saja. Ini oli yang ketiga guys, kita takarkan sekitar 300 ml. Jikalaupun nanti masih kurang bisa dilihat di dipsticknya.
Oke, kemudian kita cek ya untuk dipstick olinya. Biarkan sebentar dan tidak lupa kita hidupkan kembali mesin untuk mengetahui apakah ada gejala tiap shifternya. Oke, ini saya rasa sudah cukup enak dan juga cukup halus untuk perpindahannya, berarti untuk penukaran olinya berhasil ya guys. Dan untuk memastikan kurang apa tidaknya oli yang sudah kita masukkan, kita cek nanti di bagian dipsticknya. Jadi lihat guys, untuk kilometer sudah 130-an ribu. Oke, kita cek kembali di dipsticknya. Bisa dilihat guys, sudah berada di batas atau di tengah-tengahnya, di antara minimum dan maksimum. Berarti untuk oli sudah cukup ya nih guys ya. Kalau dirasa kurang, ditambahkan saja lagi untuk oli matic ya. Yang penting jangan sampai over refill ya guys, yang ada nanti malah ngeden. Oke guys, cukup gampang ya untuk pergantian oli matic ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menghemat budget kawan-kawan semua. Ditunggu video saya yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.